Baik, sekarang saya akan membahas tentang definisi otot rangka. Otot merupakan jaringan pekarangsang. Sel otot dapat dirangsang secara kimiawi, listrik, dan mekanik untuk menghasilkan potensial aksi yang dihantarkan sepanjang sel membrannya. Jaringan otot terdiri dari miosit yang merupakan unit kontraksi otot. Ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot yang disebut fibril. Setiap fibril tersusun atas miofibril. Miofibril tersusun atas protein, aktin, dan miosin. Kecepatan kontraksinya cepat dan tipe kontrolnya sadar. Otot polos adalah jaringan otot yang memiliki struktur sel-sel berbentuk kumparan halus, yang masing-masing selnya mengandung inti oval. Kecepatan kontraksinya lambat dan tipe kontrolnya tidak sadar. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat di lapisan tengah dinding jantung. Sel-selnya berinti satu. Di bawah mikroskop, jaringan ini menyerupai otot lurik karena menunjukkan adanya bagian gelap dan terang yang berselang-seling. Kecepatan kontraksinya beraturan dan tipe kontrolnya sadar. Baik, sekarang saya akan membahas materi tentang anatomi fisiologi otot rangka. Miofibril adalah unit penting otot rangka sebab mengandung elemen protein kontraktil yang menyebabkan otot berkontraksi. Terdapat ratusan sampai ribuan miofibril pada setiap serabut otot. Sementara setiap miofibril terdiri atas 1.500 miosin dan 3.000 aktin. Di bawah mikroskop, miosin yang merupakan filamen tebal akan tampak gelap atau aben, sementara aktin yang merupakan filamen tipis terlihat terang atau iben. Aktin selalu terhubung dengan protein lainnya membentuk kompleks aktin, troponin, tropomiosin, yang saat kontraksi terjadi akan berkaitan dengan protein miosin. Bagian akhir aktin melekat pada suatu protein lain yang disebut Z-disc, dan daerah antara dua Z-disc disebut sarkomer, yang merupakan suatu unit kontraksi otot. Bila otot berkontraksi, ukuran sarkomer sekitar 2 mikrometer. Baik, sekarang saya akan membahas fungsi sistem otot rangka. Fungsi yang pertama yaitu menggerakkan rangka, di mana kontraksi pada otot rangka akan membantu dalam menarik tendon pada tulang yang menyebabkan gerakan tertentu. Contohnya seperti berjalan, bernafas, menulis, dan lain-lain. Fungsi otot rangka yang kedua yaitu mengatur postur tubuh dan keseimbangan. Jadi otot rangka akan membantu kita mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh kita. Contohnya seperti otot gluteal yang membantu kita berdiri dan memperoleh sikap yang tegak. Fungsi otot rangka yang ketiga yaitu menyongkong jaringan lunak, di mana organ dan jaringan visceral internal dipenyongkong oleh otot rangka. Contohnya seperti dinding perut dan rongga panggul. Otot rangka tidak hanya berfungsi sebagai penyongkong berat organ internal, tetapi otot rangka juga membantu melindungi organ internal dari kemungkinan cedera. Fungsi yang keempat yaitu membantu masuk dan keluarnya saluran dalam sistem tubuh. Berbagai pembukaan tubuh seperti mulut, anus, dan saluran kemih dilindungi oleh otot sphincter, di mana otot ini merupakan serabut otot yang membentuk cincin yang bekerja untuk membuka atau menutup amila pada tubuh, sehingga otot sphincter ini bisa membantu kita dalam menahan makanan, membuang air kecil, serta membuang air besar. Fungsi otot rangka yang kelima yaitu mempertahankan suhu tubuh, di mana hampir 85% panas yang dihasilkan oleh tubuh berasal dari otot rangka yang berkontraksi. Ketika suhu tubuh kita turun di bawah optimalnya, maka otot rangka akan meningkatkan aktivitasnya untuk membantu tubuh kita menghasilkan panas. Fungsi otot rangka yang keenam yaitu sebagai penyimpanan asam amino yang nantinya akan digunakan untuk mensintesis protein.
Dan fungsi otot rangka yang terakhir, yang ketujuh, ialah bertindak sebagai sumber energi cadangan selama kita kelaparan. Itulah tadi fungsi sistem otot rangka, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai topik struktur otot rangka atau lurik. Kira-kira 40% dari seluruh tubuh kita itu terdiri dari otot rangka dan kira-kira 10% lainnya terdiri dari otot jantung dan otot polos loh. Otot rangka ini dibentuk oleh berbagai jenis jaringan. Jaringan-jaringan ini terdiri atas jaringan saraf, pembuluh darah, jaringan ikat, dan sejumlah serat otot yang diameternya berkisar dari 10 sampai 80 mikrometer. Terdapat 3 lapisan jaringan ikat dalam serabut otot rangka. Lapisan terluar yang melapisi seluruh otot disebut epimisium. Di dalam lapisan ini terdapat lapisan perimisium, yaitu lapisan jaringan ikat yang membungkus satu kelompok serabut otot tersendiri yang disebut fasikuli. Masing-masing serabut otot di dalam fasikuli dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut endomisium. Baik, yang pertama saya akan membahas sarkolema. Sarkolema adalah membran serabut otot yang terdiri dari membran sel yang sebenarnya yang disebut dengan membran plasma, dan sebuah lapisan luar yang terdiri dari satu lapisan tipis bahan polisakarida yang mengandung sejumlah serat kolagen tipis. Pada ujung serabut otot, lapisan permukaan sarkolema ini bersatu dengan serat tendon dan kemudian serat-serat tendon yang berkumpul menjadi berkas untuk membentuk tendon otot, dan kemudian menyisip ke dalam tulang. Lalu selanjutnya di dalam sarkolema terdapat suatu sarkoplasma. Sarkoplasma adalah matriks yang terdiri dari unsur-unsur intraseluler yang di dalamnya mengandung protein-protein seluler, organela, dan myofibril. Myofibril merupakan struktur thread-like berjumlah banyak yang mengandung protein kontraktil. Myofibril ini disusun oleh dua tipe filamen protein, yaitu filamen tebal yang disusun oleh protein myosin dan filamen tipis yang disusun oleh protein aktin. Di dalam aktin terdapat tambahan protein yaitu troponin dan tropomyosin. Molekul ini berukuran kecil di dalam otot, namun memegang peranan penting dalam regulasi proses kontraksi otot. Letak dari filamen-filamen inilah yang mengakibatkan terbentuknya penampakan stirae pada serabut-serabut otot. Selanjutnya, myofibril kemudian dapat dibagi lagi ke dalam segmen-segmen tersendiri yang disebut sebagai sarkomer. Sarkomer ini kemudian dapat dipisahkan satu dengan lainnya oleh selaput tipis protein struktural yang disebut dengan garis Z. Filamen myosin yang terletak di daerah gelap dari sarkomer, bagian ini dinamakan sebagai pita A. Sedangkan filamen aktin terletak terutama di daerah terang dari sarkomer, bagian ini dinamakan sebagai pita I. Pada pertengahan sarkomer, terdapat bagian dari filamen myosin yang tidak saling bertumpang tindih dengan aktin. Bagian ini disebut sebagai zona H. Cairan sarkoplasma mengandung kalium, magnesium, fosfat, enzim protein dalam jumlah besar, dan mitokondria dalam jumlah yang banyak yang terletak di antara dan sejajar dengan myofibril yang menunjukkan bahwa myofibril yang berkontraksi membutuhkan sejumlah besar adenosin trifosfat atau ATP yang dibentuk oleh mitokondria. Dan yang terakhir yakni retikulum sarkoplasmik. Retikulum sarkoplasmik merupakan nama lain dari retikulum endoplasma yang terdapat di dalam sarkoplasma serat otot. Struktur ini penting untuk menimbulkan kontraksi otot yang cepat. Semakin cepat kontraksi suatu otot, maka ia mempunyai banyak sekali retikulum sarkoplasmik. Sekarang saya akan membahas mekanisme kontraksi otot rangka atau lurik. Berikut beberapa kontraksi otot secara umum mengikuti urutan proses. Yang pertama, aksi potensial dihantarkan sepanjang saraf dan berakhir pada membran otot. Selanjutnya, pada ujung saraf, dilepaskan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin akan bekerja pada membran serabut otot dan membuka gate natrium. Masuknya ion natrium dalam jumlah banyak memulai terjadinya aksi potensial pada membran otot. Aksi potensial dihantarkan sepanjang membran otot sebagaimana yang terjadi pada membran saraf. Aksi potensial yang terjadi di membran otot akhirnya sampai ke bagian tengah otot yang menstimulasi retikulum sarkoplasma melepaskan ion kalsium. Ion kalsium akan berikatan dengan troponin C, dan ini mengawali ikatan antara aktin dengan myosin. Ikatan antara aktin dan myosin menyebabkan kedua filamen ini saling menarik ke arah tengah, atau sliding filament mechanism.
dan inilah yang disebut kontraksi otot. Setelah beberapa waktu, ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma, lalu terjadi pelepasan ikatan antara aktin dengan miosin, biasa disebut sebagai relaksasi. Kontraksi yang terjadi melalui sliding filament mechanism akibat terbentuknya cross bridge yang disusun oleh filamen miosin dan aktin yang akan menarik aktin ke arah miosin atau tengah. Kekuatan untuk menarik diperoleh dari ATP yang tersedia di kepala miosin dan akan aktif saat aksi potensial mencapai bagian otot. Pengaturan untuk kontraksi otot. Gerakan otot lurik tentu di bawah komando atau suatu kontrol yang disebut impuls saraf motor. Impuls saraf melepaskan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Sebuah impuls saraf yang tiba pada sebuah persambungan neuromuskular atau sambungan antara neuron dan otot akan dihantar langsung kepada tiap-tiap sarkomer oleh sebuah sistem tubula transversal. Tubula tersebut merupakan pembungkus-pembungkus semacam saraf pada membran plasma. Tubula tersebut mengelilingi tiap-tiap miofibril. Semua sarkomer pada sebuah otot akan menerima sinyal untuk berkontraksi, sehingga otot dapat berkontraksi sebagai satu kesatuan utuh. Sinyal elektrik itu dihantar menuju retikulum sarkoplasmik atau SR. SR merupakan suatu sistem dari vesicles atau saluran yang mengandung air di dalamnya, yang pipih, bersifat membran, dan berasal dari retikulum endoplasma. Sistem tersebut membungkus tiap-tiap miofibril hampir seperti rajutan kain. Kemampuan SR untuk dapat menyimpan Ca2+ ditingkatkan lagi oleh adanya protein yang bersifat amat asam, yaitu calsequestrin. Kedatangan impuls saraf membuat SR menjadi permeabel terhadap Ca2+. Akibatnya Ca2+ berdifusi melalui saluran-saluran Ca2+ khusus menuju interior miofibril dan konsentrasi internal Ca2+ akan bertambah. Peningkatan konsentrasi Ca2+ ini cukup untuk memicu perubahan konformasional dalam troponin dan tropomiosin. Akhirnya, kontraksi otot terjadi dengan mekanisme perahu dayung. Saat rangsangan saraf berakhir, membran SR kembali menjadi impermeabel terhadap Ca2+, sehingga Ca2+ dalam miofibril akan terpompa keluar menuju SR. Kemudian, otot menjadi rileks seperti sedia kala. Selanjutnya, jenis otot rangka. Terdapat 3 jenis otot rangka. Yang pertama, otot slow oksidatif. Otot slow oksidatif adalah otot yang lambat bekerja sebab membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak dalam memasok energi dan biasanya dibutuhkan pada aktivitas otot yang lama. Yang kedua, otot fast oksidatif. Otot fast oksidatif adalah otot yang cepat bekerja sebab energi yang digunakan telah tersedia dalam otot berupa fosfokreatin dan tidak membutuhkan oksigen untuk memasoknya. Hanya saja jumlah fosfokreatin terbatas di dalam otot, sehingga otot ini bekerja singkat. Yang ketiga, otot fast glycolytic. Otot fast glycolytic adalah otot yang bekerja cepat dengan mendapatkan energi tanpa bantuan oksigen, tetapi dari perubahan asam pirufat menjadi asam laktat akibat tidak adanya oksigen. Proses pemasokan energi cukup singkat, tetapi terbatas dan hanya digunakan dalam waktu yang singkat, sebab mudahnya terjadi kelelahan akibat produksi asam laktat yang meningkat.